Ahlan wa sahlan bin nabi, ahlan wa sahlan bin nabi, ya nabi. Ahlan wa sahlan bin nabi, khairil anamil arabi. Sallu ala Salawatku kepadamu ya Nabi, salawatku. hadan nabi, Salawatku padamu wahai Nabi, salawatku. Wakaf menurut hukum Islam. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa yakifu wakfan, yang berarti menahan, berhenti, tetap berdiri, atau diam di tempat. Nah, baik. Jadi, yang pertama itu uraian secara bahasa. Wakaf yakni wawakaufa, wakofa, wakof, yang berarti berhenti. Dengan bentuk masdar yang berarti harta atau al-waqaf yang diwakafkan, atau al-malu, al-mauqufu, atau harta. Wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama. Selanjutnya, dasar hukum wakaf terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian ada rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, rukun wakaf. Pandangan ulama mengenai rukun wakaf dikategorikan pada 4 poin penting, yakni yang pertama wakif, yang kedua mauquf bih, yang ketiga mauquf alaih, dan yang keempat sigot.
Nah, untuk syarat wakaf, yang pertama itu ada syarat wakif, di mana para ulama bersepakat bahwa untuk memenuhi standar wakif harus memenuhi beberapa kriteria dalam melakukan ibadah tersebut. Di antaranya adalah yang pertama itu harus merdeka, dan yang kedua berakal sehat, yang ketiga dewasa, dan yang keempat tidak di bawah pengampunan. Nah, untuk syarat yang kedua, yang syarat mauquf bih atau harta wakaf, dan yang ketiga syarat mauquf alaih atau tujuan wakaf, di mana wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Dan yang keempat itu ada sigot atau ikrar wakaf, di mana ada perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam menentukan syariat sigor atau ikrar, di mana syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Namun menurut ulama bermazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan qabul jika wakaf ditunjukkan kepada pihak atau orang tertentu. Kemudian B. Wakaf menurut hukum positif. A. Wakaf dalam kompilasi hukum Islam dalam rumusan yang termuat dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, di mana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam pasal 215 ayat 1 kompilasi hukum Islam KHI. Kemudian B. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam. Kemudian C. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 di dalam Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya dasar hukum wakaf. Yang pertama Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang cara perwakapan. Yang ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perincian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tata cara perwakapan tanah milik. Yang keempat, instruksi bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan kepada Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Selanjutnya nomor 5 Badan Pertahanan Nasional nomor 3601 sampai 2782 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004
tentang wakaf. Kemudian ada pengelolaan wakaf yang benar menurut hukum Islam. Yang pertama sidik, yakni pengelolaan wakaf harus dilakukan secara jujur tanpa dikotori dengan perbuatan curang sehingga tujuan wakaf tidak tercapai maksimal. Kedua, tabligh, yaitu pengelolaan wakaf harus melaksanakan tugas dan memberi informasi yang benar terkait harta wakaf tanpa ada praktik manipulasi maupun hal buruk lainnya. Contoh wakaf berdasarkan harta yaitu wakaf benda bergerak selain uang seperti bahan bakar, harta atas kekayaan intelektual, surat berharga, transportasi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Nah, adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Tujuan wakaf ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yaitu 4 syarat sigap atau ikhtiar. Yang pertama, sigap harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal atau tabid. Yang kedua yaitu sigap harus mengandung arti yang tegas dan tunai. Yang ketiga yaitu sigap harus mengandung kepastian dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih. Dan yang keempat yaitu sigap tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan pertimbangan persyaratan barang tersebut untuk keperluan maksiat. Yang kelima yaitu syarat nazir. Pada pasal 6 ayat 1 dalam UU Nomor 41 2004 dicantumkan nazir sebagai salah satu unsur atau rukun wakaf. Nazir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum. Sallu ala Sholawatku kepadamu ya Nabi, sholawatku, hadan nabi. sholawat.